Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu bagaimana guru honor di negeri bisa diunggulkan berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Bagaimana isi dari edaran Permenpan RB itu kita akan bahas. Pada paragraf ke-7 mengenai seleksi kompetensi pertama pada pasal 29 dikatakan bahwa pada poin pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh yang pertama THK 2 dan yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau guru honor pada sekolah negeri. Nah, inilah bagaimana keuntungan jika kita honor di sekolah negeri, maka kita bisa mengikuti seleksi pada kompetensi pertama ya. Jadi mulai dari seleksi kompetensi pertama ini kita sudah mulai bisa mengikutinya. Selain itu, ada keuntungan lain di mana di poin kedua disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi bagi teman-teman yang honor di sekolah negeri dan juga di sekolah negerinya itu membuka P3K, itu wajib melamar di situ ya. Kemudian di poin kedua, di poin yang B, dikatakan bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Ini sangat diuntungkan sekali ya. Jadi kalau di sekolah kalian misalnya matematika hanya satu orang, berarti hanya kalian yang menjadi pelamar itu. Dari sekolah lain tidak bisa ikut daftar di sekolah atau di tempat sekolah kalian bertugas. Itu keuntungan sekali untuk pegawai negeri, pegawai honor yang honor di sekolah negeri ya. Nah, selanjutnya di poin ke C, dalam hal kebutuhan P3 tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Artinya, kalau di sekolah negeri kalian tidak membuka formasi, kalian bisa mendaftar di sekolah negeri lain, tapi dengan catatan bahwa di sekolah negeri tersebut tidak atau belum terisi formasinya atau belum ada yang mendaftar di situ dari sekolah asal. Jadi itu keuntungan bagi sekolah negeri yang honor di sekolah negeri dan juga di sekolahnya membuka formasinya. Dia enak sekali ya seperti itu ya. Dia hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri atau dengan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Misal formasi matematika hanya satu dan juga di guru honor matematika di sekolah tersebut ada dua, berarti hanya dua orang itu yang bersaing di formasi tersebut ya. Kemudian pemilihan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru ini pada seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN. Jadi nanti kita harus buat akun, kemudian pemilihan formasinya itu nanti ketika kita mendaftar di pembuatan akun SSCASN itu ya. Selanjutnya di seleksi kompetensi kedua, pelamar untuk seleksi kompetensi kedua dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi pertama, atau guru non ASN atau guru honor yang di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Jadi ini ya enaknya ya, jadi guru honor di sekolah negeri tersebut ketika memang dia tidak lulus di seleksi kompetensi pertama, dia langsung bisa mendaftar lagi di seleksi kompetensi kedua. Jadi diuntungkan sekali. Namun di sini ada pertambahan persaingan, yaitu kita akan mendapatkan persaingan dari guru swasta yang terdaftar di Dapodik serta lulusan PPG ya. Itu jadi ketika kita tidak lolos di seleksi pertama bisa langsung ikut seleksi yang kedua. Nah, untuk seleksi kompetensi ketiga
Nah, bagi pelamar yang tidak lulus di THK, yang THK 2, yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, bisa ikut lagi di seleksi kompetensi 3. Begitu juga dengan guru honor negeri yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan tidak lulus juga di seleksi kompetensi kedua, itu bisa mendaftar langsung di kompetensi ketiga. Jadi bagaimana guru honor negeri itu sangat diuntungkan berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ini. Nah, bagi teman-teman yang semua memiliki persyaratan yang mumpuni, jangan lupa untuk terus belajar dan semangat sebagai pejuang NIP. Terus berdoa dan jangan lupa terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.